Kalau ngomongin Ramadan, yang kebayang di kepala kita kan biasanya bulan buat nahan diri ya. Tapi, pernah nggak sih Anda malah ngerasa pengeluaran bulanan justru jadi bengkak? Nah, ini dia paradoksnya. Bulan menahan diri kok malah jadi ajang belanja besar-besaran? Ini dia pertanyaan kuncinya yang bakal kita kulik bareng-bareng. Kok bisa fenomena ini terjadi sih? Apa sebenarnya yang bikin kita jadi lebih boros? Yuk kita bedah datanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, paradoks belanja di bulan Ramadan. Siap-siap kaget ya, karena kita bakal lihat angka-angka di balik kebiasaan kita semua selama bulan suci ini. Percaya atau enggak, sebuah laporan dari Ipsos nunjukin kalau pengeluaran kita selama Ramadan itu bisa naik sampai 1,6 kali lipat dibanding bulan biasa. Wow, ini bukan kenaikan yang main-main loh, ini loncakan yang signifikan banget. Dan persiapannya itu udah dimulai dari jauh-jauh hari. Data membuktiin 40% dari kita, para konsumen di Indonesia, udah mulai belanja kebutuhan Ramadan dari 2 minggu sebelum puasa mulai. Jadi, mesin konsumsinya udah panas duluan sebelum kita mulai puasa. Terus, apa sih pemicunya? Ternyata faktor sosial itu perannya gede banget. Coba bayangin, hampir 9 dari 10 orang, atau tepatnya 87,3% itu berencana buat buka puasa bareng keluarga dan teman-teman. Momen kumpul-kumpulnya emang seru, tapi ya itu, ada harganya juga. Nah, sekarang ayo kita intip lebih dalam lagi. Kita tahu kita belanja lebih banyak. Tapi sebenarnya apa aja sih yang kita borong? Isi keranjang belanja kita ini mungkin bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Meskipun bahan pokok itu pasti jadi dasar, prioritas belanja kita selama Ramadan itu menarik banget loh. Coba lihat deh, porsi terbesarnya dipegang sama camilan, sampai 82%. Diikuti minuman 64%. Ini nunjukin kalau menu takjil dan buka puasa jadi fokus utama. Dan seringkali isinya ya, yang manis-manis dan yang segar-segar itu, yang akhirnya bikin pengeluaran jadi lebih banyak. Terus, kenapa kita belanja segitu banyaknya? Alasannya macam-macam banget ternyata. Yang paling utama, 76% ya buat stok sahur dan buka puasa. Oke, itu praktis. Tapi ada juga motivasi lainnya, 61% buat persiapan lebaran, 44% karena mau berbagi dengan orang lain, dan 39% karena ya tergoda diskon. Jadi ini campuran antara butuh, tradisi, dan tentu saja rayuan marketing. Disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Ada kontras yang tajam banget antara tujuan spiritual puasa sama praktek konsumsi kita di zaman sekarang. Padahal kan hakikatnya puasa itu momen buat kita melatih diri. Tujuannya mulia banget, ngendaliin keinginan, ngerasain gimana susahnya orang lain biar solidaritas kita tumbuh, jadi lebih produktif, dan tentunya hidup lebih sederhana. Tapi, realitanya seringkali kebalikannya. Niat buat ngendaliin nafsu, malah jadi ajang balas dendam pas buka puasa. Tujuan bangun solidaritas, kadang malah jadi mubazir buang-buang makanan. Harapan jadi lebih produktif, seringnya malah jadi alasan buat lemas-lemesan. Dan praktik kesederhanaan malah berubah jadi konsumsi yang berlebihan. Kutipan dari Cholil Nafis ini rasanya nusuk banget ya. Kalau puasa cuma sekedar mindahin jadwal makan tanpa ada pengurangan porsi, bahkan malah nambah, wah bisa-bisa esensi spiritualnya hilang di tengah jalan. Oke. Kita udah lihat masalahnya. Terus solusinya gimana? Nah, bagian ini nawarin sebuah ide. Gimana kalau kita juga coba untuk berpuasa dari konsumerisme? Yang perlu digarisbawahi ini bukan berarti kita harus berhenti kumpul-kumpul atau berhenti berbagi ya. Tradisi itu penting banget. Tapi, ini soal momentum buat kita jadi lebih sadar, lebih mikir lagi soal setiap rupiah yang kita keluarkan. Ini dia 5 langkah praktis yang bisa banget kita coba. 1. Bikin anggaran khusus buat Ramadan dan Lebaran. 2. Coba deh batasi acara buka bersama yang terlalu mewah. 3. Prioritaskan kebutuhan di atas keinginan semata. 4. Coba ingat-ingat lagi makna kesederhanaan dalam puasa itu apa. Dan yang kelima, ini yang paling penting, sadar kalau menahan diri dari belanja impulsif itu juga bagian dari puasa. Pada akhirnya, Ramadan itu harusnya jadi ruang buat kita mendidik batin. Tempat buat melatih hasrat dan menajamkan empati. Jadi, pertanyaannya bukan cuma apa yang kita tahan di siang hari, tapi juga apa yang kita kejar dan kita habiskan di malam hari. Yuk kita sama-sama jadikan bulan ini perisai yang sesungguhnya, bukan cuma dari lapar dan haus, tapi juga dari derasnya arus konsumerisme.